Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidat syayatin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Raya Pulau Asam, para imam yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah sholat subuh rahimahullah. Alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, pagi ini atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini. Setelah kita bangun tidur, kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah, sholat subuh kita berjamaah. Nilai sholat subuh berjamaah ini sama seperti seakan-akan kita sholat satu malam suntuk. Dan Masjid Raya Pulau Asam ini, alhamdulillah, saya lihat sudah hampir seperti sholat Jumat, sholat subuhnya. Kalau di mana-mana masjid sudah seperti ini adalah sebuah indikator yang paling ditakuti oleh orang-orang di luar kita. Jadi yang ditakuti orang-orang di luar kita Pak cuma dua saja. Yang pertama yang mereka takuti kalau sholat subuh itu sudah seperti sholat Jumat. Yang kedua yang mereka takuti apa? Al-Quran. Al-Quran paling ditakuti oleh orang kafir. Sampai di surat Fussilat Allah ingatkan, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata, jangan kamu dengarkan Al-Quran itu. Jangan kamu dengarkan Al-Quran itu. Bikin umat Islam itu sibuk dengan handphonenya. Bikin umat Islam itu lalai. Jangan bikin aturan, jangan sampai speaker itu keluar. Ya. Jadi kalau speaker keluar, suara Al-Quran kemana-mana. Nah kalau umat Islam sudah lalai dengan Al-Qurannya, la'allakum taghlibun, maka kamu akan bisa mengalahkan umat Islam itu. Jadi mengalahkan umat Islam itu apa Bapak Ibu? Membuat umat Islam itu lalai. Jadi orang kafir gak takut sama senjata kita, karena senjata mereka lebih canggih daripada kita, betul? Orang kafir tidak takut dengan harta kita, sebab mereka lebih kaya daripada kita. Yang paling mereka takuti adalah kalau umat Islam sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat. Yang kedua yang ditakuti adalah Al-Qurannya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah. Amin.
istiqomah, bisa sholat subuh berjamaah yang seperti ini. Karena sholat subuh itu ukuran, Pak. Rasul mengatakan man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat dua waktu yang dingin. Apa itu, Pak? Tuh. Apa sholat yang dua dingin itu? Sholat subuh dan asar. Ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan isya. Ya, barang siapa yang sholat dua waktu yang dingin, maka dijamin masuk surga. Artinya ini tolok ukur. Lah kalau yang dingin-dingin begini, di buta subuh begini orang bisa bangun disiplin, apalagi sholat zuhurnya, apalagi maghribnya, isyanya, betul tidak? Ini parameter. Maka sholat yang paling berat bagi orang munafik apa? Sholat isya dan sholat subuh. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita tetap istiqomah di dalam agamanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kaifa asbahtum? Apa kabar Bapak Ibu di pagi hari ini? Alhamdulillah. Lupa kayaknya ya. Kayaknya beberapa bulan yang lalu saya pernah memberikan penjelasan. Kalau ditanya kaifa asbahtum, jawabnya kemana? Nah, Rasul kalau bertanya kepada sahabat, jawabnya apa? Kaifa asbahtum? Sahabat menjawab, asbahna mu'minina haqqan ya Rasulullah. Kabar kami di pagi hari ini, kami benar-benar dalam keadaan yang beriman ya Rasulullah. Karena kita bukan sahabat, jawabannya beda. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ini salah terima jadwal dari Ustaz Salman. Sebenarnya pagi ini kurang cocok saya ceramah karena capek sekali. Saya kemarin 3 kali ceramah di Jambi. Mulai dari malam Jumat, Jumat subuh, kuliah subuh di Masjid Agung Al-Falah Jambi. Kemudian khutbah Jumat. Kemudian nyampe tadi malam di rumah baru jam 11 malam. Jam 2 harus bangun lagi. Jam 4 tadi berangkat ke sini. Wah, saya bilang ini mau saya telepon Salman gimana? Udah saya bilang iya, hari ini harus kuliah subuh. Ya udahlah, belum sempat istirahat, langsung buru-buru kemari. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin hari ini kajian saya akan keluar dulu dari tema-tema utama saya. Biasanya kajian-kajian saya banyak tentang perbandingan agama. Tapi hari ini saya coba keluar dari tema itu sebab momentum kita 2 atau 3 hari ke depan kita sudah melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Betul Pak? Maka tema-tema saya mungkin hari ini seputar Ramadan dulu. Kapan kita puasa Pak? Bu? Saya sudah dapat bocoran. Alhamdulillah, saya sudah dapat bocoran bahwa tahun ini insya Allah kita akan sama puasanya. Jadi semua ormas mau Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, Persis dan juga pemerintah, alhamdulillah semua sepakat bahwa awal puasa tahun ini jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Gimana Pak Jamil? Bapak saya Ibu? Benar ya Bro? Ya? Ada yang beda kan? Itu dapat bocoran saya soalnya. Katanya semua sepakat. Muhammadiyah, NU, pemerintah, awal puasa jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Ya, alhamdulillah. Jadi semua sepakat itu. Ada yang beda nggak kira-kira Bapak Ibu?
Nah, alhamdulillah. Yang menjadi soal 1 Ramadannya kapan? Nah, Muhammadiyah sudah mengumumkan 1 Ramadan itu tanggal 11 Maret, hari Senin. Ya. Pemerintah sampai hari ini belum. Kenapa? Karena cara menentukan awal Ramadan maupun Idul Fitri itu antara Muhammadiyah dan pemerintah. Kalau NU cenderung itu pemerintah, itu berbeda. Kalau Muhammadiyah dari dulu metodenya selalu menggunakan hisab, karena kebetulan di Indonesia banyak orang ahli hisab. Ya, di Indonesia banyak ahli hisab, ahli ruqyahnya sedikit, jadi yang banyak ahli hisab. Kalau menggunakan metode hisab ini memang jangankan 10 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan pun sudah bisa diperhitungkan kalau menggunakan metode hisab. Nah, yang menjadi soal kenapa pemerintah dan ormas yang lain bertahan tidak mengikuti hisab buru-buru, karena berangkat dari hadis yang Rasul katakan sumu liru'yati, berpuasa kamu karena melihat hilal, wa aftiru liru'yati, dan beridul fitrilah kamu karena melihat hilal. Fa inna ghumma alaikum, maka jika terhalang matamu atau teropong melihat hilal karena awan yang begitu kabut misalnya, fa'akmilu iddata sya'bana 30 yawman, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban itu 30 hari kata Rasulullah. Jadi pemerintah masih tetap menunggu ru'yah, tidak menggunakan metode hisab. Jadi masih meletakkan teropong di pinggir-pinggir pantai yang dianggap strategis lebih cepat melihat hilal atau melihat bulan. Jadi yang mana ikut mana kita Ustaz? Biasanya orang Indonesia ikut puasanya yang belakangan, Idul Fitrinya yang lebih dulu. Nah, itu yang paling enak tuh. Ikut puasanya yang belakangan, tapi Idul Fitrinya yang duluan. Nah, itu orang Indonesia. Tapi sebenarnya kalau sudah ada yang bertanggung jawab, sudah ada yang bersaksi melihat hilal, ya, dan orang yang bersaksi itu memang bisa didengarkan, diikuti persaksiannya, maka kita sudah boleh berpuasa, sudah wajib berpuasa. Kalau sudah ada yang menyaksikan melihat hilal itu. Kenapa dari tahun ke tahun kita selalu berbeda? Nah, yang menjadi soal di Indonesia ini pengambil keputusan terlalu banyak, Pak. Betul? Saya pikir di dunia tidak ada seperti Indonesia. Di mana-mana di dunia, ya selalu bersatu. Kalau di Saudi itu tidak boleh ada ormas, di Mesir tidak boleh. Yang menentukan itu hanya pemerintah. Nah, kita di Indonesia terlalu banyak pemimpin, banyak pengambil keputusan, sehingga ini adalah banyak bagi orang-orang yang awam itu cenderung membingungkan. Tapi ada sedikit berita kemarin di Jogja sudah ada yang sudah tarawih hari Rabu kemarin. Ya, sudah ada yang tarawih Rabu kemarin. Nah, ini lebih hebat lagi nih. Luar biasa. Kemudian di Kediri ada lagi modelnya, sholat tarawih 20 rakaat itu 7 menit selesai. Pokoknya Indonesia ini luar biasa. Lahan yang subur bagi tumbuhnya bermacam-macam aliran. Betul tidak Bapak Ibu? Oleh karena itu, untuk mengambil amannya dan kita yakin, ya ikuti hati aja. Berikut siapa Ustaz? Ya ikut hatimu aja sudah. Ya, kalau Anda yakin dengan fatwanya MUI Muhammadiyah tanggal 11 sudah puasa, silakan. Ya, kembali kepada
kemantapan hati masing-masing. Betul tidak? Nah, saya tidak membahas persoalan ini. Itu kita jangan, itu bukan wilayah kita, biarlah itu wilayah yang punya kompetensi di situ. Wilayah pemerintah. Sekarang pembahasan kita adalah bagaimana sikap kita menghadapi Ramadan ini. Itu yang paling penting. Saya mau tanya Bapak Ibu, apa yang Ibu Bapak rasakan sekarang menjelang Ramadan ini? Hah? Senang? Bahagia? Auranya sudah kelihatan ini. Saya sudah lihat aura Ramadan itu kelihatan. Cirinya pesat, cirinya udah mulai agak loyo. Ya, biasanya orang Islam kalau sudah puasa itu lemas, bawaannya mau tidur. Kebetulan seringkali ada ustadz mengatakan tidurnya saja sudah ibadah. Jadi maunya tidur aja terus, ibadah itu. Orang yang beriman menghadapi bulan Ramadan yang semacam ini, kebahagiaannya memuncak. Betul tidak? Apa yang membuat kita bahagia? Yang membuat kita bahagia itu tentunya adalah karena Ramadan itu adalah bulan yang sepenuhnya sebagai bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari di hari Jumat, ketika akan memasuki bulan Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyampaikan khutbah Jumat di Madinah, di Masjid Nabawi. Begitu Nabi naik ke mimbar, naik ke tangga yang pertama, tiba-tiba Nabi mengucapkan kalimat amin. Sahabat heran, nggak ada apa-apa kok Nabi mengatakan amin. Ini maaf, bukan amin yang kemarin ya. Ini nanti diperintah lagi nih. Udah selesai. Kemudian naik tangga yang kedua, amin. Makin penasaran sahabat. Naik lagi yang ketiga, amin. Sahabat sudah nggak sabar pengen bertanya, tapi karena momentumnya itu adalah khutbah Jumat, Nabi tidak tanya, karena Jumat tidak ada dialogis. Begitu selesai sholat Jumat, sahabat menghampiri Nabi. Ya Rasulullah, ada apa gerangan ya Rasulullah? Kenapa tadi Tuhan ketika menaiki tangga mimbar Anda mengucapkan kalimat amin 3 kali? Ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, tadi waktu saya mau naik ke mimbar itu, datang Jibril di hadapan saya menyamar, menyerupai seorang laki-laki. Lalu dia menyampaikan kata-kata yang bersifat doa. Ada 3, maka saya aminkan kata Rasulullah. Yang pertama, doanya Jibril apa? Ya Allah, ya Rasulullah, celakalah umatmu, kata Jibril, yang ketika berjumpa dengan bulan Ramadan sampai berakhir bulan Ramadan itu tidak ada tanda-tanda dosanya diampuni oleh Allah. Amin, kata Nabi. Pak, Bu, ngeri gak itu? Datang Ramadan, 1 bulan penuh Ramadan, sampai berakhir bulan Ramadan itu tidak diampuni dosanya. Celaka umat Muhammad yang semacam ini, kata Jibril. Kata Nabi, amin. Lalu yang kedua, celakalah seorang anak, kata Jibril, yang masih punya orang tua di dunia, baik 1 maupun 2, tetapi keberadaan orang tuanya itu tidak mengantarkan si anak ini ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, kata Nabi. Ada orang tua, tapi orang tua yang ada ini diabaikan oleh anak itu, tidak menjadi wasilah baginya ke dalam surga, masuk ke surga. Kunjunginya jarang, telepon pun tidak, ngecek pun tidak.
Apalagi sudah mau Ramadan begini, gak peduli sama orang tua. Orang tuanya ada tapi tidak mengantarkan dia ke surga. Maka si anak itu celaka, kata Jibril. Amin, kata Rasulullah. Lalu yang ketiga, doanya Jibril, celakalah umatmu yang ketika disebut namamu tapi mereka tidak berselawat kepadamu. Amin, kata Rasulullah. Saya mau tanya, kira-kira kalau malaikat Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan, mustajab kira-kira? Hah? Yang berdoa malaikat, yang mengaminkan Nabi, mustajab tidak? Pasti. Maka Bapak Ibu Saudara, renungkan ini. Ini hadis sahih. Jangan sampai ada orang tua kita di dunia, tapi keberadaan orang tua itu sedikit pun tidak menjadi jalan kepada kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sia-siakan, kita abaikan orang tua itu. Malas menjumpai, malas mengunjungi, malas bertelepon. Iya, dia mungkin ngasih nafkah, tapi kan orang tua tidak hanya cukup nafkah, dia juga butuh kasih sayang, dia butuh juga perhatian daripada anaknya. Dia rindu sama anak, tapi anak menjauh terus, anak tidak peduli, anak sibuk dengan kesibukannya terus, tidak ada waktu buat orang tua. Maka anak yang semacam ini celaka, kata Jibril. Dan berbahagialah kalau kita masih ada orang tua, masih hidup, buru-buru kita datangi orang tua itu. Kalau jaraknya terlalu jauh, minimal kita telepon. Kita seminggu sekali kita telepon itu orang tua, atau kita chat kalau masih bisa komunikasi dengan chat. Artinya jangan sampai ada yang terputus hubungan antara anak dengan orang tua itu, dimanapun jarak jauhnya orang tua itu. Apalagi menjelang Ramadan yang semacam ini, Bapak Ibu. Jumpa Ramadan, tapi tidak ada tanda-tanda dosanya diampuni oleh Allah. Orang ini celaka. Maka yang membuat umat beriman bahagia berjumpa dengan Ramadan, kita ini umat pendosa. Pak, kok jadi pada sedih semua? Gara-gara tadi saya sebut orang tua pada mau nangis nih. Saya jadi gak semangat ceramah. Bapak Ibu, alhamdulillah kita umat berdosa tidak? Umat berdosa tidak kita ini? Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha adil. Kenapa saya berkata demikian? Alhamdulillah Allah menyediakan di akhirat itu yang namanya surga. Dengan kemahabijaksanaan Allah, dengan kemahaadilan Allah, kebetulan surga yang Allah siapkan itu tidak disediakan bagi orang-orang yang tidak berdosa. Pak, alhamdulillah surga itu Allah sediakan bukan kepada orang yang tidak berdosa. Sebab tidak ada manusia yang tidak berdosa. Betul? Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Inilah kemahaadilan Allah itu. Tapi surga diwariskan kepada siapa? Orang yang berdosa yang sudah bertaubat. Coba baca dalam surat Al-Qari'ah. Siapa yang berhak masuk surga? Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa ini? Hah? Ya, ngomong-ngomong sudah berapa lama masuk Islam ini? Dari lahir. Gak bisa juga.
Allahu Akbar. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu, adapun orang-orang yang berat timbangan amalnya, orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, lebih berat timbangan kebaikan daripada keburukannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, inilah nanti yang berhak masuk ke dalam keriduan Allah, yang berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat mereka ini kelak di dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa yang dinamakan neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu neraka yang paling panas, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur Bapak Ibu, Allah katakan sorga bukan kepada orang yang tidak berdosa, tapi sorga itu Allah sediakan bagi orang-orang yang lebih berat timbangan kebaikannya daripada timbangan keburukannya. Bahagia tidak Bapak Ibu? Bahagia tidak datang Ramadan itu? Ramadan datang, alhamdulillah, memperberat timbangan amal kita, memperberat timbangan kebaikan kita. Karena beramal di bulan Ramadan, ibadah-ibadah sunnah dibalas dengan pahala yang wajib. Yang wajib dibalas sampai 70 sampai 700 kali lipat. Berarti datang Ramadan, kita sedang menumpuk amal, menumpuk pahala yang sebanyak-banyaknya supaya berat timbangan kita di akhirat kelak. Dan itulah nanti yang berhak masuk ke dalam surga. Yang kedua, kemaha-adilan, kemaha-bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan kemaha-kasihan Allah Subhanahu wa taala itu apa lagi? Karena kita ini orang-orang yang berdosa. Kita ini berdosa, tapi kalau kita ada tekad untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan? Man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah dalam keadaan dia beriman kepada Allah, dia bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, wa amila amalan salihah, dan dia beramal-amal yang saleh, apa janji Allah bagi orang yang sudah taubat itu? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti, merubah dosa-dosamu, kejahatanmu, kejelekanmu itu dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan, dengan pahala-pahala yang banyak. Allahu Akbar. Pak, Bu, indah gak janji Allah itu? Janji Allah, orang yang taubat bukan cuma dihapus dosanya, bukan hanya diampuni dosanya, tapi janji Allah, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kejahatan yang dikerjakan selama ini diputar oleh Allah, malah dijadikan sebagai amalan yang baik, sebagai pahala yang baik. Allahu Akbar. Kalau cuma dihapus itu biasa, tapi kata Allah diganti. Kejelekan dia selama ini diganti oleh Allah menjadi kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena dia sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bahagia tidak Bapak Ibu kita datang Ramadan ini? Bergembira tidak? Kita, ini yang membuat kita bahagia, bukan THR-nya, bukan cutinya yang lama, bukan mudiknya, bukan itu bikin bahagia. Yang bikin kita bahagia apa? Ya Allah, saya ini adalah berdosanya, banyak dosa saya. Datang Ramadan ini, saya bertaubat kepada Allah. Engkau janjikan dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah janjikan kepada kita orang yang bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka kepada orang itu akan disediakan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah karena dia sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa adilnya Allah itu, Pak. Betapa adilnya Allah itu, Bu. Coba kalau sorga disediakan oleh Allah kepada orang yang tidak berdosa, tidak ada, sepi, hanya Rasulullah barangkali penghuni sorga itu.
Betul tidak? Tapi surga itu adalah dihuni orang-orang yang berakimbangan kebaikannya. Maka Ramadan datang, kita bertekad, kita berusaha untuk memperberat timbangan pahala kita. Maka ada yang namanya hisab. Yaumul hisab, hari berhitung nanti di akhirat. Tapi yang dihisab siapa? Hanya orang yang beriman saja. Orang kafir di dosa. Alhamdulillah, orang kafir itu yadkhuluna an-nara bighairi hisab. Mereka juga tanpa hisab, tapi tanpa hisabnya kemana? Masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang kafir itu tidak dihisab. Apanya yang dihisab? Mereka tidak punya amal karena mereka tidak punya iman. Loh, Ustaz, yang mereka selama ini baik? Iya. Seperti Bunda Teresa mendapatkan hadiah Nobel. Iya, dia mendapatkan pahala, tapi pahalanya bukan berupa pahala akhirat, tapi pahala yang didapatkan adalah berupa nama baik. Nama dia diukir dengan tinta emas. Dia dianggap sebagai pahlawan oleh manusia, tapi di hadapan Allah itu nihil. Dia tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Haba'an manthura, bagaikan debu yang berterbangan saja amal-amal mereka orang yang tidak muslim. Maka nanti begitu dibangkitkan mereka orang kafir itu, apa kata Allah? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam asfara. Orang-orang kafir itu begitu dibangkitkan dari kubur langsung digiring berombongan berjamaah ke mana? Menuju ke neraka jahannam. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Begitu orang-orang kafir ini digiring ke pintu neraka jahannam, sampai di pintu neraka jahannam itu oleh malaikat-malaikat penjaga neraka jahannam langsung membuka pintu neraka jahannam itu. Wa qala lahum khazanatuha, lalu malaikat-malaikat penjaga neraka jahannam itu bertanya kepada orang-orang kafir ini, orang-orang kafir, kenapa kalian hari ini berbondong-bondong, berduyun-duyun, berjamaah datang menuju neraka jahannam ini? Alam ya'tikum rusulun minkum, apakah dulu waktu kamu di dunia ya belum pernah dikunjungi, didatangi Rasul, Nabi-Nabi yang mengajak kamu masuk Islam? Yatluna alaikum ayati rabbikum, dan membacakan kepada kamu tentang ayat-ayat Tuhanmu. Wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadha, yang memberikan ancaman kepada kamu akan dahsyatnya pembalasan hari ini. Apa belum datang kepada kamu ustaz, ulama, kiai, nabi, rasul yang berdakwah kepada kamu sehingga kamu hari ini masuk ke neraka berjamaah? Bapak Ibu, orang-orang kafir nanti di akhirat akan nuntut. Kalau kita punya teman, punya tetangga, punya sahabat, sejak lahir dia beragama lain, dia bertetangga sama orang yang beriman seperti kita, tapi selama itu mereka tidak pernah kita ajar, tidak pernah kita dakwahi, maka nanti di akhirat kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya, kenapa kamu sudah beriman, kok kamu tidak mengajak mereka? Bukankah dakwah ini diwajibkan oleh Allah kepada orang yang sudah beriman? Kenapa kamu tidak lakukan itu? Nanti akan dituntut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekarang ini Bapak Ibu umat Islam, kita punya kewajiban harus memperbanyak orang-orang yang berdakwah. Maka kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, surat Hud ayat 117, apa kata Allah di ayat itu? Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membinasakan suatu negara dengan cara yang zalim kalau di negara itu masih banyak orang-orang yang muslim, bukan yang banyak orang-orang soleh.
Pak, ayatnya negara dijamin tegak oleh Allah tidak akan hancur. Jaminannya apa? Kalau di negara itu banyak orang-orang yang muslim, bukan orang-orang yang soleh yang banyak, tapi orang-orang yang muslim. Kenapa tidak soleh kata Quran kaum muslim? Beda Pak. Bu, orang soleh dengan orang muslim itu beda. Secara bahasa, soleh dan muslim itu pengertiannya sama, sama-sama isi fa'il. Artinya orang yang baik. Soleh artinya orang yang baik, muslim juga artinya orang yang baik. Cuma bedanya apa? Bedanya kalau soleh dia baik, orang baik, ya pokoknya baik. Dia soleh, tidak pernah mengganggu orang lain. Kalau dia berdagang dia jujur, tidak pernah menipu, tidak pernah berbohong, tidak pernah mengganggu. Dia soleh secara pribadi. Tapi orang ini tidak pernah berpikir untuk berdakwah, tidak pernah berpikir untuk membaikkan orang lain, memperbaiki orang lain. Yang penting saya soleh. Sedangkan muslim itu artinya dia orang yang baik, dia orang yang baik secara pribadi, tidak mengganggu siapa-siapa. Tapi dia selalu risau, dia selalu gelisah, pikirannya hanya ingin apa? Bagaimana memperbaiki orang lain. Lihat tetangga belum sholat, dia risau. Lihat anak-anak tidak sholat, dia risau. Lihat orang lain tidak beriman, dia risau. Dia gelisah untuk merubah keadaan orang lain. Maka seorang yang muslim ini Pak, lebih baik daripada 1000 orang-orang soleh. Ada 1000 orang-orang soleh, akan dikalahkan satu orang yang muslim ini. Kenapa? Karena orang-orang soleh ini tidak punya tekad memperbaiki orang lain. Tapi muslim ini yang ada dalam pikiran dia bagaimana merubah keadaan orang lain, bagaimana merubah keadaan umat ini. Maka jaminan Allah, negara itu akan tegak kalau di negara itu yang banyak bukan orang-orang soleh, tapi yang banyak siapa? Orang-orang yang muslim. Pak, saya mau tanya, Bapak Ibu yang hadir pagi ini levelnya di mana? Hah? Bapak Ibu di mana levelnya ini? Di level soleh atau muslim? Hah? Ibu-ibu soleha atau ibu-ibu soleh? Nah, soleha. Bapak-bapak soleha apa soleh? Nah, mau pilih mana? Bapak berada di mana sekarang levelnya? Coba tanya nurani kita, Bapak di mana levelnya sekarang? Di soleh atau muslim? Hah? Sudah di mana level kita sekarang? Masih di soleh? Saya pikir dengan Ramadan datang ini kita sudah harus bergeser. Jangan puas di tingkat soleh. Kita harus meningkatkan derajat kita sampai ke tingkatan yang muslim. Siap gak? Bu, ibu siap gak jadi muslimah? Bapak siap gak jadi muslim? Serius? Serius? Soalnya ada risiko Pak. Nah kalau jadi soleh dan solehah itu tidak ada risiko. Tapi kalau jadi muslim dan muslimah itu ada risikonya. Mau pilih mana? Ayo coba Bapak Ibu saya tanya, ini komitmen nih. Ini tidak bikin fakta integritas nanti. Bapak di mana levelnya? Soleh atau muslim? Pikir dulu yang matang. Bagaimana? Soleh atau muslim? Soleh atau muslim? Kalau soleh rendah derajatnya. Tapi kalau muslim tinggi derajatnya. Pilih mana? Hah? Serius? Pilih muslim. Tapi ada risikonya. Udah siap belum? Itu bedanya. Kalau soleh tidak ada risiko, tapi kalau muslim ada risiko. Contoh, Rasulullah itu Pak, Bu, halo Bu, ini benar-benar orang Ramadan, ini lo ya nih. Rasulullah itu usia dari nol sampai 40 tahun dia masih menjadi pribadi soleh. Pribadi soleh.
belum menjadi rasul, belum menjadi nabi, belum menjadi muslim, masih soleh. Ketika Nabi dari umur 0 sampai 40 tahun, Nabi punya musuh tidak? Gak ada. Abu Jahal, Abu Lahab demen gak sama Nabi? Suka gak sama Nabi? Suka. Kenapa? Nabi tidak pernah mengganggu orang lain, tidak pernah mengganggu keyakinan mereka, tradisi mereka. Nabi itu masih pribadi soleh. Semua orang suka, semua merangkul. Orang yang latar belakang baik, yang tidak baik, yang preman Arab waktu itu, semua suka dengan Nabi. Orang yang soleh itu Pak, tidak ada musuh. Orang yang soleh semua suka. Tapi begitu umur 40 tahun, Nabi tidak lagi sebagai pribadi soleh, sudah berubah menjadi pribadi yang muslim, sudah menjadi rasul, sudah menjadi nabi. Menjadi rasul itu ada perintah untuk berdakwah. Begitu Allah katakan, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, bangun. Berikan peringatan umatmu kata Allah. 3 tahun pertama dakwah Nabi masih sirriyah, belum terang-terangan, belum terasa ada musuh. Nabi masih face to face, Nabi masih door to door. Nah, yang mula-mula didakwahi Nabi sampai istrinya Khadijah masuk Islam, Khadijah. Kemudian saudara sepupunya Sayyidina Ali masuk Islam. Kemudian Abu Bakar belum menyebar. Tapi begitu lewat periode Syria ini masuk kepada periode Jahriyah, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, perintah dari Allah dakwah terang-terangan. Sejak itulah Nabi punya musuh banyak. Petinggi-petinggi Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, Nabi undang untuk pergi ke Bukit Sofa. Ayo ke Bukit Sofa, diundang Nabi ke Bukit Sofa. Sesampainya di Bukit Sofa, Nabi pidato, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai umat manusia, ucapkan kamulah kalimat la ilaha illallah, niscaya kamu beruntung. Sejak itu Abu Jahal, Abu Lahab marahnya bukan main kepada Nabi. Untuk ini kau Muhammad mengumpulkan kami. Marah. Jadi Bapak Ibu, begitu Nabi bergeser menjadi Rasul, seketika itu Nabi punya musuh yang banyak. Bapak siapa? Kalau jadi soleh tidak punya musuh, tapi begitu jadi muslim, udahlah. Sebelum jadi pengurus masjid, tidak punya musuh dia. Begitu jadi pengurus masjid, langsung punya musuh banyak. Ada yang bilang, wah nanti ini, oh jangan-jangan nanti tidak amanah, jangan-jangan. Udah, langsung berancurannya. Padahal tadi sebelum jadi pengurus, nggak ada apa-apa, begitu jadi pengurus, sudah macam-macam fitnahnya, betul? Itu resiko menjadi muslim. Begitu saya sampaikan pribadi muslim itu banyak rintangan, langsung mundur semua nih. Nah, balik lagi dari awal lah. Mau jadi soleh aja, nah gitu ya. Ya kalau soleh memang nggak ada rintangan Pak. Nggak ada orang yang tidak suka sama kita, semua orang suka. Tapi ketika Anda menjadi muslim, apalagi menjadi dai seperti kami ini, apalagi dakwanya kepada orang non-muslim, menerobos pintu mereka langsung. Oh, saya pernah mau mati Pak. Harga belum takdirnya mati saya, belum ajalnya. Saya pergi ke Kupang, ya ke Kupang NTT sana, diundang oleh orang yang baru saja kita syahadatkan waktu itu, Raja Kupang. Nama Islamnya Pak Usman. Dia Raja Kupang. Begitu dia masuk Islam, ya, sebulan kemudian dia telepon saya, Ustaz, ini ada anak buah saya 10 orang ingin masuk Islam. Kalau bisa tolong bawa ke Jakarta. Saya bilang kita mampus nih. Bawa ke Jakarta dia mesti pesawat berapa itu? Saya bilang sama Pak Raja ini, Pak Usman, saya tidak sanggup mengongkosin 10 orang PP dari NTT ke Jakarta, 1 orang 2 juta, PP 4 juta, kali 10 orang.
Saya nggak punya uang, saya bilang, biar beta saja yang datang ke rumah Pak Usman. Saya terbang ke sana, sampai di bandara El Tari Kupang itu saya sewa mobil Avanza. Saya ajak teman-teman saya, diantaranya teman di sana ada namanya Ustadz Muslim Da Costa, yang dulu mualaf orang Timor Leste, yang sekarang jadi Ustadz besar di Timor Leste. Saya ajak dia. Sesampainya kami di rumah beliau itu maghrib. Begitu masuk kami dikasih makan dulu, udah berkumpul calon mualaf ini, rupanya bocor beritanya. Akan ada pengislaman, bocor beritanya. Saya masih briefing, belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, tiba-tiba dari luar orang sudah berkumpul ratusan menyerang rumah itu, dilempari pakai batu, ada yang serbu, bakar, bunuh, begitu. Wah, kami semua di rumah itu sudah pada ketakutan dan kami menganggap kami sudah akan mati pada malam itu. Dan ada tanda-tanda kehidupan lagi, karena itu rumah sudah mau dibakar. Tapi alhamdulillah saya dengan cepat menelpon teman saya di Kupang, Ustadz Sofian namanya. Ustadz, kami sekarang dikepung di rumahnya Pak Usman sama masyarakat, kami mau dibunuh karena ada mungkin bocor berita pengislaman ini. Tolong segera hubungi polisi terdekat. Apa nama desanya? Desa ini Pak Ustadz. Oh, kebetulan jarak dari rumah beliau dengan pos polisi itu tidak jauh, dengan polsek hanya sekitar 10 menit. Alhamdulillah Bapak Ibu, hitungan sampai 15 menit saat mereka mendukung kami, tiba-tiba datanglah polisi dan tentara 2 truk. Alhamdulillah selamat kami dan jadi meninggal. Alhamdulillah. Ya saat itu rasa kenapa nggak syahid saat itu gitu kan? Pengen juga syahid, tapi rupanya Allah sayang. Oh, kau dan beban masih dibutuhkan mungkin untuk dakwah kepada yang lain lagi, kira-kira begitu. Tapi itulah resiko menjadi muslim itu Bapak Ibu. Oh, nyawa pun taruhannya, betul tidak? Coba kalau kita jadi pribadi soleh, nggak akan ada tantangan yang semacam itu. Jangankan orang Islam, orang non-Muslim pun, preman-preman pun akan suka kepada pribadi yang soleh itu, betul tidak? Tapi ketika kita sudah mulai mengusik keyakinan orang lain, mengganggu ketenangan orang lain, dia suka mabuk-mabuk, kita usik dia, maka sejak itu kita dijadikan musuh oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaminan Allah, negara tidak akan hancur kalau di negara itu yang banyak bukan orang yang soleh, tapi yang banyak itu adalah orang-orang yang muslim. Maka Bapak Ibu, inilah kewajiban kita membentuk pribadi-pribadi muslim ini. Kita perbanyak. Tapi negara kita hari ini kita prihatin. Kita prihatin sekarang. Sekarang ini lagi coba digodok lagi undang-undang pendidikan kita ini. Ya, ada selentingan-selentingan, ada kemungkinan nanti pelajaran agama itu akan dihapuskan. Ini yang membuat kita semakin khawatir. Mula-mula sekarang apa? Di sekolah-sekolah umum, ya pelajaran agama dibatasi cuma 1 jam mungkin dalam 1 minggu. Bagaimana membentuk moral bangsa 1 jam dalam seminggu? Oh, yang tiap hari aja belum tentu bisa soleh, apalagi yang cuma 1 kali dalam seminggu? Betul tidak? Dan apalagi nanti kalau itu sudah dihapus, makin runyamlah perjalanan agama di negara kita. Ini Ramadan sudah mulai dibatas-batasi lagi kita. Tidak boleh speaker lagi keluar. Makin sulit. Dan apakah umat Islam diterima saja begitu? Yang selama ini kita sudah nyaman-nyaman saja dan tidak mengganggu siapapun sebenarnya. Saya sepakat kalau mau dibatasi suara yang keluar itu mungkin maksimumnya jam 10 malam. Jam 10 malam, atau kalau mau dikurangi lagi jam 9 malam, batasi, oke, sepakat kita. Tapi kalau akan dihilangkan syiar ini adalah sangat tidak elok. Karena ini tradisi bukan baru sekarang. Budaya-budaya kita baca Quran pakai ini keluar itu bukan sekarang. Udah sebelum merdeka sudah ada itu, betul tidak? Jadi Bapak Ibu Saudara, pembatasan yang semacam ini adalah tidak baik bagi perjalanan agama kita ke depan. Oleh karena itu, kita wajib protes. Kita wajib protes kepada para penguasa. Jangan sampai pembatasan-pembatasan yang semacam ini akan menghilangkan syiar agama kita. Memang
Penggunaan speaker itu perlu diatur, tapi bukan berarti harus tidak boleh sama sekali. Diatur dalam pengertian mungkin suaranya mungkin bisa dikurangi sedikit, ya, dan lain sebagainya. Bahkan ada orang non-muslim juga merasa senang, berterima kasih kalau ada azan subuh sampai keluar ada ngaji sebelum subuh, itu orang terima kasih. Kenapa? Bagi orang-orang yang pekerja keras yang harus berangkat jam 4 itu dia sudah dibangunkan oleh speaker, betul tidak? Dan tidak sedikit pula orang yang tadinya tidak muslim mendapatkan hidayah gara-gara dia mendengarkan speaker itu ada bacaan Quran, betul tidak? Jadi tempat tetap ada manfaatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya muliakan, mungkin ini saya sampaikan dengan Ramadan ini datang, kita bergembira, kita berbahagia. Mudah-mudahan nanti Ramadan ini adalah sarana bagi kita untuk bertaubat, sehingga dosa kita yang banyak ini diganti oleh Allah menjadi pahala-pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Tentunya untuk bisa mencapai itu ada persiapan yang tidak boleh kita lupakan. Apa? Kita harus punya persiapan ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Mulai sekarang kita perbaiki ilmu kita, ilmu ibadah kita. Bukan hanya sholat, bukan hanya ibadah, tapi kalau kita ibadah awal syarat-syarat untuk menunjang ibadah itu tidak benar atau tidak sempurna, akan mengurangi nilai kualiti daripada ibadah kita. Ya, contoh nih, masih banyak umat kita yang mengentengkan ilmu fikih itu, mengentengkan ilmu syariah. Yang penting dia sholat, tapi pengantar sholat itu dia tidak penuhi. Contohnya apa? Contoh ini saya kasih contoh yang sederhana aja, contoh sederhana. Seringkali saya melihat orang di tempat wudu, ya, wudu saja sudah tidak benar. Kalau wudunya tidak benar, bagaimana ibadahnya mau diterima Allah? Contoh, orang berwudu, sering itu di kamar wudu, ketika membasuh tangan dan kaki itu begini. Gini, ya, gini, bergantian gini. Padahal itu harus tertib. Kanan dulu, ya, 3 kali, sunnahnya 3 kali, wajibnya sekali, baru yang kiri begitu. Kemudian wudu yang benar bagaimana? Coba lihat Quran. Kita kembali kepada Quran. Surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kata Allah apa? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak sholat, hendak mendirikan sholat, maka berwudulah kamu. Anggota wudu itu mana? Yang wajib. Faghsilu wujuhakum. Basuhlah mukamu. Membasuh muka berarti harus basah. Betul? Harus basah, namanya membasuh. Basuh muka. Muka di mana? Ini muka ini sudah harus, termasuk jenggot harus basah. Ini muka. Di batas-batas yang ada tumbuh rambut, itu muka. Sampai sini muka, basuh. Wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Habis apa? Habis muka. Wa aydiyakum ilal marafiq. Perhatikan ayatnya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan kedua tanganmu sampai ke siku. Ke siku, lihat. Sampai ke siku. Mana siku? Nih. Kalau ada orang wudunya begini ke keran, berarti bukan sampai ke siku. Ke Ustaz Nababan dari mana? Dari Bogor. Kemana? Ke Pulau Asem. Ke-nya terakhir apa di awal? Ke-nya awal apa terakhir? Akhir. Ilal marafiq. Lihat ayatnya. Ilal marafiq. Ke siku. Berarti ke-nya terakhir. Berarti orang yang begini bukan ilal marafiq.
ilal asobi namanya, ke jari. Ini kayaknya kita udah nggak benar. Ya. Maka yang sesuai ayat yang mana? Ambil air dari keran. Nah, ini namanya ilal marafiq. Ini. Nah. Dari sini dulu, dari ujung jari. Itu namanya ilal marafiq. Ambil air. Nah, gini. Itu tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Kita berdebat kalau tidak ada teksnya. Ini teksnya ada. Ini teks ayat. Ini ayat ini. Ya. Kalau sudah ada ayat yang diperdebatkan lagi, ini kan ayat. Wa aydiyakum ilal marafiq, berarti ilahnya terakhir, ke-nya terakhir. Maka yang benar itu kita. Selesaikan dulu 3 kali. Dah. Jadi yang selama ini kita begini sudah waktunya rubah. Yang begini-begini, juga pemborosan air kalau begini-begini. Kalau begini hemat, tangguh, kan bisa mengalir semua. Karena ayatnya ilal marafiq, bukan ilal asobi. 2, wajib rukun tuh, rukun. Yang ketiga Pak, wamsahu biru'usikum. Usaplah kepalamu, sebagian kepalamu. Saya coba buka, tapi kita orang bukanya nanti. Gak apa-apa dah, buka aja biar kita orang bukanya. Nah, ini kalimatnya wamsahu, bukan waghsilu. Kalau waghsilu kan basah, basuh, basah. Tapi kalau wamsahu, usap itu kan sampai basah. Ambil airnya, buat. Kalimatnya usap, bukan basuh. Baru. Bukan rambut, ru'usikum, kepala. Jadi kalau orang wudhu begini-begini ke rambut, itu salah. Bukan rambut ayatnya, tapi ru'us, kepala. Ambil airnya, buang supaya jangan terlalu basah. Baru usap. Ini namanya usap kepala, namanya usap kepala. Kalau gini-gini, nunjuk-nunjuk kepala namanya. Itu namanya nunjuk-nunjuk kepala. Tapi kalau usap itu begini, coba deh, usap-usap anak yatim, kepala yatim, gini-gini kan? Antum gini-gini, kepala yatim, enggak kan? Kan usahain, itu usap namanya. Jadi diusap. Kembali kepada teks ayat. Wamsahu biru'usikum, usap kepala, sebagian kepala. Jadi begini, tarik ke depan. Kalau ada sisanya ke telinga, karena telinga tidak rukun. Baru yang terakhir apa? Wa arjulakum ilal ka'bayn. Ila lagi ila. Kedua kakimu sampai si mata kaki. Ila. Ilal ka'bayn. Ke mata kaki, kedua mata kaki. Berarti berarti mata kaki terakhir. Jangan begini dulu. Yang benar dari depan. Inilah ayatnya. Dari depan baru sampai ke Ka'bain. Itulah yang benar. Bagaimana kita anggap enteng, nggak kembali kepada teks ayat? Kita anggap sepele. Sholat, mau sholat ibadah apapun, kalau syarat-syarat penunjang ibadah itu tidak terpenuhi, maka kualitas ibadah kita akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datang Ramadan ini membentuk pribadi kita, la'allakum tattaqun, karena proses mengantarkan kita kepada Ramadan itu yang harus kita persiapkan sematang mungkin. Maka ilmu Ramadan, fiqhus siyam itu harus kita kuasai supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengantarkan kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya udah kelewatan waktunya. Ya, masih panjang cerita ini, tapi insya Allah ini sekedar mengingatkan kita, mengulang kaji lama saja. Mudah-mudahan motivasi menjelang Ramadan ini ditarhib, mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan kalau ada yang mau tanya.
Ada yang mau bertanya Bapak Ibu berkaitan dengan amalan Ramadan, mungkin hal-hal yang belum jelas silahkan ditanyakan. Ya, silakan. Iya, Pak Ustaz. Kita selalu berdoa, Pak Ustaz. Selalu dari misalnya doa sakitnya itu soleh, gitu kan? Kita soleh tidak mesti. Saya senang sekali ini ada informasi baru antara soleh dengan muslim. Ya. Iya. Dua hal yang terpisah. Kita kalau berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan hidup kami, dzurriyyah kami, keturunan yang baik, yang soleh, yang telah menjadi imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang tadi jaminan Allah kepada suatu masyarakat, negara itu tidak akan hancur apabila di negara itu banyak pribadi yang muslim. Apakah ayat yang tadi agak berkontradiksi dengan ayat dalam doa itu? Tidak. Justru di penghujung ayat itu lebih tinggi lagi. Anak yang kita harapkan bukan sekedar hanya anak soleh, tapi lil muttaqina imama. Oh, lebih tinggi lagi malah imamnya orang yang takwa, bukan imamnya orang yang muslim lagi. Imamnya orang yang bertakwa, kan sudah lebih tinggi lagi di permohonannya. Nah, dalam hal ini tentu tidak ada yang kontradiksi. Semua kan tadrijiyah. Semua itu kan proses. Awalnya soleh dulu, kan nggak mungkin langsung muslim loh, betul nggak? Nggak mungkin langsung muslim. Semua ada tahapannya. Tahapan pertama kita bentuk dulu anak itu, masih anak-anak baru balik, bentuk dulu dia menjadi anak yang soleh. Kemudian dia kita kuliahkan. Nanti dia udah tamat, tidak berhenti lagi menjadi pribadi soleh, tapi sudah bergeser menjadi pribadi muslim. Kadang-kadang tamat SMA saja sudah muslim dia. Buktinya apa? Dia sudah menjadi guru TPA, betul nggak? Sudah guru mengaji. Berarti dia bukan lagi soleh. Dia sudah. Itu kan cuma istilah yang jarang kita ungkap. Sebenarnya guru-guru mengaji sudah muslim, bukan soleh lagi. Kenapa? Karena dia sudah merubah orang lain, dia sudah memperbaiki orang lain, dia sudah mengajarkan ilmunya. Jadi intinya semua guru, semua ustadz, dia sudah bergeser, bukan lagi sebagai pribadi soleh, tapi sudah menjadi pribadi yang muslim. Begitu Pak ya? Jelas Pak ya? Baik. Masih ada? Silakan. Ibu-ibu barangkali ada? Silakan. Ada? Ada ibu-ibu yang mau nanya? Gak ada? Alhamdulillah. Ini kayaknya udah pada ini karena yang ngantar makanan sudah di belakang sana. Jadi konsentrasinya sudah terganggu. Nah, sebelum saya tutup, iklan aja iklan. Saya tadi lupa bawa brosur pesantren kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, di tahun ajaran baru 2024-2025 pesantren kita yang digadok, pesantren modern Darul Ilmi Indonesia yang berkiblat ke Gontor, sudah kami buka kembali pendaftaran baru. Tahun ini siswanya akan kami terima 100 orang. Alhamdulillah dari Pulau Asam ini yang juga pengurus di Masjid Raya ini, anaknya yang dimasukkan di pesantren kami, anaknya, putranya Ustadz Salman. Alhamdulillah kebetulan beliau juga pengurus di sini dan alumni Gontor juga. Anak beliau diserahkan ke kita, dipercayakan
karena kita ini copy paste aja dari Gontor. Seluruh kurikulumnya dari Gontor, tenaga pengajarnya dari Gontor, dan bahasa pengantarnya sama persis dengan di Gontor, yaitu bahasa Arab dan Inggris. Alhamdulillah, anak-anak kita yang belajar di pondok kita baru 1 tahun sudah bagus-bagus bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Jadi saya iklan saja, barangkali ada anak-anak kita yang tamat SD tahun ini atau tamat SMP, sudah waktunya kita harus mendorong mereka belajar di pesantren, ya. Nah, yang tadinya itu pesantren khusus mu'alaf sebenarnya, ya. Saya sudah bikin ada 6 pesantren mu'alaf di Indonesia, tapi yang di Bogor ini karena agak lebih luas tempatnya, saya coba kembangkan dari 2 tahun yang lalu, bukan hanya pesantren mu'alaf, tapi saya bikin umum juga. Ya, alhamdulillah rupanya tidak disangka. Begitu saya buka yang umum, anak-anak tamat SD yang modern itu langsung 100 lebih santrinya. Jadi baru tahun kedua sekarang ini sudah 170 santri kita. Dan ini adalah karena kita konsisten mengikuti kurikulum Gontor, itu yang membuat banyak orang tua senang, dan kualiti pengajarnya alhamdulillah sangat luar biasa. Bahkan ada yang saya panggil langsung tenaga pengajarnya orang Mesir. Ya, ada saudara saya orang Mesir sama dengan saya. Beliau dari Mesir, saya dari Samosir. Jadi sama-sama Mesir ini kita, ya. Dia Mesir, saya sama Mesir. Ada Syekh Ali namanya, Syekh Ali Ibrahim. Beliau orang Mesir asli, alumni Al-Azhar Asy-Syarif. Beliau hafid Quran umur 9 tahun, ilmunya sangat luar biasa. Nah, itu kita pakai mengajar. Alhamdulillah dengan kehadiran beliau, bahasa Arab anak-anak santri itu luar biasa. Jadi kalau ada anak-anak kita yang tahun ini atau cucu lah yang tamat SD ingin masuk pesantren, saya kasih rekomendasi. Rekomendasi pesantren sendiri Ustaz, ya nggak apa-apa. Maunya kenapa? Nah, gitu ya. Ya. Namanya Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia. Kalau buka di YouTube-nya namanya Darul Ilmi Indonesia. Sebenarnya pengurusnya juga ada di sini, yaitu Pak Heri yang ini, rumah sebelah. Beliau juga adalah termasuk pengurus Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia tersebut. Demikian informasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kebersamaannya mengikuti kuliah subuh pada pagi hari ini dengan tema kita seputar Ramadan. Mudah-mudahan kita di Ramadan nanti dapat memperberat timbangan amal kita sehingga kita berada di Syatir Rodiyah. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa kita saling memaafkan, ya, karena tentunya Allah belum akan mengampuni dosa-dosa kita yang berhubungan dengan kemanusiaan sebelum kita minta maaf dan dimaafkan oleh manusia yang kita punya salah kepada mereka. Maka sebelum Ramadan ini kita segera meminta maaf kepada siapa saja yang kita punya sangkut paut kecuali utang. Kalau utang jangan minta maaf, tapi bayar utangnya, ya. Tapi kalau namanya kesalahan ucap, tingkah laku segala macam minta maaf. Tapi kalau utang jangan minta maaf, ya. Minta dikembalikan utangnya, kan begitu. Nah, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilangan saya pribadi. Sampai jumpa kita di lain kesempatan. Saya mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti menerima ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz atas tausiah yang disampaikan. Mudah-mudahan kita semua